Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani Razoli Sihaan dengan NIM 0320210077, kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari sistem endokrin. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang dalam tubuh manusia yang bertugas untuk sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan kebutuhan organ tersebut. Hasil sekresi ini akan langsung masuk ke pembuluh darah tanpa harus melewati saluran atau duktus. Ada dua tipe kelenjar. Yang pertama itu endokrin. Endokrin ini melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah, sedangkan yang kedua itu eksokrin, melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit dan organ internal. Fungsi dari kelenjar endokrin ini yang pertama mengatur dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua itu menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan organ-organ tertentu. Yang ketiga itu mengatur oksidasi. Yang keempat itu meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus dan mempengaruhi metabolisme seperti lemak, vitamin, protein, dan mineral. Dan juga ada fungsi dari hormon. Fungsi hormon ini mengendalikan proses metabolisme, proses oksidatif, mengatur seksual, dan menjaga keseimbangan tubuh atau homeostatis. Baik, kita akan masuk ke anatomi dan fisiologi dari sistem endokrin. Yang pertama itu ada hipofisis atau pituitari, itu yang ini. Hipofisis ini terletak di otak dan di bawah hipotalamus, memiliki besar kira-kira 10 kali 13 kali 6 mm. Ini merupakan pusat otak yang mengendalikan tindakan kelenjar sistem endokrin, termasuk merangsang pertumbuhan dan hormon perkembangan. Kelenjar hipofisis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bagian depan dihasilkan dari hormon somatotropin, TSH, adrenokotropin, prolaktin, gonadotropin. Terdiri lagi dari pada wanita itu FSH dan LH, yang pada laki-laki FSH dan ICTH. Yang kedua itu ada bagian tengah atau lobus intermedia, menghasilkan hormon melanotropin. Dan yang ketiga itu bagian belakang atau posterior, menghasilkan hormon oksitosin dan hormon ADH. Yang kedua itu ada kelenjar pineal, itu yang ini. Kelenjar ini disebut juga sebagai serenium, epiphysis, dan cerebri. Kelenjar ini ditemukan pada vertebrata yang menghasilkan sumber melatonin. Pada orang dewasa, panjangnya itu sekitar 0,8 cm dan beratnya itu sekitar 0,1 gram. Ketiga itu ada kelenjar thymus, itu yang ini. Terletak di dalam leher, bagian bawah melekat pada tulang laring, bagian depan trakea, dan melekat pada dinding laring.
Kelenjar ini menghasilkan hormon triiodotironin, kalsitonin, dan tiroksin. Fungsi dari tiroksin dan triiodotironin ini untuk menstabilkan metabolisme dan suhu tubuh, sedangkan fungsi dari kalsitonin ini untuk mengurangi kalsium dalam darah. Kelenjar yang keempat itu ada paratiroid, itu yang ini. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Kelenjar ini terdapat 2 pasang dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Itu 2 kanan dan 2 kiri. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar ini itu parathormon atau PTH. Fungsi dari kelenjar ini untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Yang kelima itu ada kelenjar timus, itu yang ini. Terdiri dari 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Pada waktu bayi lahir, itu bentuknya sangat kecil dan beratnya sekitar 10 gram. Pada waktu remaja atau pada saat pubertas, beratnya itu akan semakin bertambah menjadi 30-40 gram. Pada waktu dewasa, kelenjar timus ini akan menyusut. Dalam kelenjar ini menghasilkan hormon timopoietin dan timulin. Berfungsi hormon yang berperan dalam perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua itu ada hormon timosin, itu berfungsi untuk menguatkan respon imun dalam pembentukan sel. Selanjutnya itu kelenjar adrenal, itu yang ini. Kelenjar ini terletak pada bagian atas ginjal. Beratnya itu sekitar 5-9 gram. Memiliki jumlah 2 sesuai dengan jumlah ginjal. Di kelenjar adrenal ini memiliki dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada korteks. Di korteks ini menghasilkan hormon seperti aldosteron. Ini untuk mengatur tingkat tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam darah. Juga ada hormon kortisol. Juga ada hormon kortisol. Ini untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Juga ada hormon androgen. Ini untuk mengatur hormon seks pada pria. Yang kedua itu ada medula. Hormon yang dihasilkan itu adrenalin dan non-adrenalin, berfungsi untuk merespon stres baik fisik maupun mental. Yang ketujuh itu ada kelenjar pulau Langerhans atau pankreas, itu yang ini. Ini terletak pada di dekat kepala duodenum. Hormon yang dihasilkan itu insulin dan glukagon. Fungsi dari insulin ini yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen, sedangkan glukagon ini berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. 8 itu ada kelenjar genat, itu dia bagian sini, menghasilkan hormon untuk reproduksi. Di wanita itu ovarium, itu yang ini tuh. Kelenjar hormon yang dihasilkan itu estrogen dan progesteron. Hormon ini menghasilkan siklus menstruasi. Pada laki-laki itu hormon yang terjadi itu hormon testosteron
hormon testis yaitu hormon testosteron, berfungsi sebagai hormon yang berperan dalam perubahan suara dan jakun dan lain-lain, dan berperan sebagai sistem reproduksi yaitu spermatogenesis.